Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat-nikmat yang berkah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diridhoinya. Jangan lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Halo guys, kembali lagi di Today's Topic. Oh ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial loh, Pak Irfan Rahman Firdaus yang akan mengisi materi di podcast kita kali ini. BTW, tema podcast kita kali ini tentang kepemimpinan loh. Kepemimpinan dalam organisasi. Yuk kita tanya Pak Irfan, apa itu kepemimpinan? Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di kegiatan podcast OSIS SMP IT Al-Izzah. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan atau sharing mungkin ya tentang kepemimpinan dan juga tentu nanti bahas juga apa itu pemimpin begitu. Bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan adalah dua kata yang berbeda ya, tetapi saling berhubungan. Kalau kita bicara pemimpin adalah orang yang mengarahkan, membimbing, kemudian juga memotivasi sampai mengontrol atau mengevaluasi dari apa yang dipimpinnya. Contohnya dalam pemimpin organisasi di kita di sini di OSIS ada ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu bisa disebut pemimpin. Dia yang mengarahkan anggotanya, dia yang memotivasi, dia yang memberikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Tentu hubungannya dengan visi, misi, tujuan dari organisasi itu. Dan di akhir pemimpin jugalah yang mengevaluasi kinerja dari anggota-anggotanya. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin. Sementara kepemimpinan itu lebih ke arah jiwa yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk bagaimana dia memberikan arahan, motivasi, bimbingan, kemudian juga instruksi sampai juga jiwa untuk bagaimana bisa mengevaluasi agar anggota-anggotanya bisa mencapai tujuan bersama dari organisasi. Jadi ada pemimpin, ada kepemimpinan. Kalau pemimpin adalah orangnya, sementara kepemimpinan adalah jiwa yang dimiliki oleh pemimpin. Begitu kurang lebih. Terima kasih ya Pak. Terus kalau pentingnya kepemimpinan dalam berorganisasi apa Pak? Ya. Sebuah organisasi mustahil bisa berjalan kalau tidak ada yang mengomandoi, tidak ada yang memimpin. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Islam memerintahkan kita umat Islam untuk senantiasa mementingkan orang untuk bisa memimpin dalam hal apapun itu ya. Contohnya dari hal yang sederhana, ketika kita ingin bepergian atau safar istilahnya, Rasulullah mengajarkan kita untuk harus terlebih dahulu menunjuk pemimpin perjalanannya siapa, amir safarnya siapa, meski hanya berperjalanan 2 orang gitu, apalagi kalau lebih banyak. Kemudian juga kita lihat dari kisah sepeninggal Rasulullah, para sahabat khususnya sahabat-sahabat yang mulia seperti halnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf ya, itu lebih dulu memprioritaskan untuk bisa punya pemimpin sepeninggal Rasulullah dibandingkan dengan langsung mengurusi jenazah Rasulullah ya. Padahal kita tahu yang wafat, yang meninggal adalah
Rasulullah SAW gitu sebagai Rasul utusan Allah. Tapi lihat dari bagaimana keputusan para sahabat untuk terlebih dahulu memilih pemimpin pengganti Rasulullah, ini mengisyaratkan bahwasannya memang dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan manusia yang lebih dari satu orang diharuskan untuk punya pemimpin, begitu ya. Termasuk juga kita lihat dalam sholat. Gimana kalau sholat tidak ada yang mimpin sholat? Seandainya sholat berjamaah tanpa ada imam, nah tentu kita tahu imam itu dalam sholat berjamaah adalah salah satu syarat sahnya sholat berjamaah gitu ya. Kemudian juga kita lihat mungkin untuk mengetahui betapa pentingnya pemimpin dalam sebuah organisasi, bahwasannya dalam kegiatan-kegiatan itu kan perlu ada yang memberikan motivasi, semangat gitu ya. Kemudian juga mengarahkan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai, sampai bahkan di akhir nanti akan juga punya peran untuk mengevaluasi guna kemajuan organisasi yang lebih baik lagi begitu. Untuk hal kebaikan dalam sebuah organisasi, komunitas, perlu ada pemimpin. Begitu juga kalau kita lihat beberapa perkumpulan atau kelompok-kelompok orang yang punya niat jahat, negatif, kalau kita perhatikan juga mereka pasti ada pemimpinnya gitu ya, ada ketuanya, ada yang bertanggung jawab begitu. Jadi baik untuk hal yang positif ataupun negatif, kalau kita lihat kebutuhan dalam mencapai tujuan yang mengakomodir lebih dari satu orang, yang kita sebut kelompok, komunitas, bahkan mungkin juga sekarang ada istilahnya circle gitu ya, itu pasti diantaranya ada yang punya peran sebagai leader atau pemimpin. Jadi intinya organisasi tanpa pemimpin kayaknya mustahil akan bisa berjalan dengan baik, justru bahkan cenderung akan berantakan gitu, acak-acakan. Begitu kurang lebih. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, kalau tips cara menjadi pemimpin yang baik gimana sih Pak? Ya. Tentu kalau kita bicara tentang role model, sosok pemimpin yang sempurna gitu ya, pemimpin yang bisa kita contoh, baik dari segi kemampuan, kemudian juga dari segi pemahaman dan lain sebagainya, yakni Nabi kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best leader ever gitu ya. Tetapi dari sekian banyak tugas sebagai seorang pemimpin, beberapa tadi yang Bapak sebutkan, diantaranya membuat rencana, kemudian juga ada mengorganisasi, ada mengevaluasi, ada memotivasi. Setidaknya hal yang basic ya harus dimiliki oleh pemimpin agar dia sukses dalam memimpin anggota-anggotanya atau bawahan-bawahannya. Diantaranya adalah integritas. Tentu integritas ini bisa diperoleh dengan cara pemimpin bisa berlaku adil dan jujur gitu ya, sehingga di mata rekan sejawatnya atau anggotanya tentu pemimpin yang layak untuk didengar, pemimpin yang layak untuk dipatuhi arahan instruksinya gitu. Bahaya banget kalau pemimpin sudah tidak jujur dan tidak adil, maka akan hilang kepercayaan dari yang dipimpin, sehingga nanti akan sulit pemimpin itu menggerakkan anggota-anggotanya begitu. Kemudian hal lain yang penting Bapak kira adalah kemampuan ya atau skill dari seorang pemimpin untuk bisa bertindak cepat, tepat gitu ya, dan juga tentu punya intuisi atau insting kira-kira apa yang harus dilakukan dengan berbagai macam problem tentu yang akan dihadapi oleh organisasi yang dia pimpin.
Ini juga perlu dimiliki gitu. Kecepatan, ketepatan, dan intuisi yang bagus dari seorang pemimpin akan banyak bermanfaat untuk menyelamatkan organisasi, untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik gitu ya. Mungkin satu lagi tips atau trik ya bagaimana menjadi pemimpin yang baik adalah bertanggung jawab. Jadi ada satu mungkin itu juga yang membedakan antara pemimpin dan bos gitu. Jadi kalau pemimpin itu dia paket komplit ya, mulai dari mengarahkan, memberikan instruksi, kemudian juga memberikan ilmunya, melengkapi kalau kurang, mengoreksi kalau salah gitu ya. Tidak hanya sekedar memberikan perintah kemudian membiarkan bawahannya bekerja lalu langsung dievaluasi begitu ya, bahkan sampai harus dimarah-marahin gitu. Nah itu tipikal seorang bos gitu ya. Jadi kalau pemimpin itu bertanggung jawab, ketika ada masalah kesulitan ya pemimpin paling depan pasang badan terhadap kesalahan-kesalahan dari anggota ya. Kalau sifatnya sesuatu hal yang senang, menyenangkan gitu, biasanya orang yang punya jiwa kepemimpinan itu senangnya belakangan ya. Jadi kalau untuk hal yang kurang enak biasanya dia berada di depan, kalau hal yang mengenakan tuh dia paling belakang gitu merasakannya. Nah itu luar biasa. Jadi diharapkan pemimpin silahkan untuk membiasakan gitu ya hal-hal yang bisa mendukung terbentuknya jiwa kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu bukan pemberian bakat alam, bukan giftness, tapi dia sesuatu hal yang bisa dipelajari dan dibentuk begitu. Mempunyai sikap jujur, dapat dipercaya, kemudian juga bertanggung jawab, itu hal-hal yang sederhana di keseharian kita juga bisa kita lakukan gitu ya. Minimal kita siapkan untuk bisa memimpin diri kita. Lebih lanjut nanti mungkin memimpin lingkupnya keluarga, memimpin masyarakat, memimpin bangsa, negara tentu yang lebih besar ya. Diharapkan siswa-siswi SMP Italiza memiliki jiwa kepemimpinan semuanya begitu ya, sehingga bisa berguna untuk orang yang lebih banyak. Jadi sebagai penutup dari tema podcast kepemimpinan adalah seni menggerakkan orang lain, membentuk orang lain, yang kalau kita bayangkan seni itu ya beraneka ragam gitu, indah seni itu. Jadi sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang betul-betul membiasakan dirinya, menyiapkan dirinya sebagai seorang pemimpin begitu. Orang-orang yang memimpin dalam lingkup yang lebih besar tentulah didahului dengan terbiasa memimpin hal-hal yang kecil begitu. Jadi maksimalkan potensi kalian, menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Selamat berproses untuk menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan dari sekolah kita SMP Taliza terlahir banyak pemimpin-pemimpin yang amanah, yang jujur, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kiranya yang bisa Bapak sampaikan mengenai kepemimpinan. Oh, jadi kepemimpinan itu seperti itu ya, Pak. Oh ya guys, kalau kalian mau nanya tentang kepemimpinan lebih lanjut, komen di bawah ya. Insya Allah akan kami jawab. Terima kasih kepada Pak Irfan yang telah memberikan kita materi yang sangat bermanfaat ini. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai jumpa di episode today's topik berikutnya. Dadah. Peace.